Suara saya kedengaran ya? Suaranya kedengaran? Mantap. Bagus, Pak. Bagus Bagus. ya? Oke, ya. Jadi setelah ya saya berterima kasih untuk kesempatan merenungkan hal ini bagi saya sendiri karena saya yakin saya paling lama ini sudah menikah 31 tahun. Ibu Ina ada di rumahnya cucu yang kedua. Ya. Jadi saya karena tadi pagi ada pelayanan tidak keluar dari rumah cucu dan tidak bisa kembali karena harus PCR lagi kalau mau ke sana. Ya. Biasanya sih Ibu Ina ikut mendukung saya dalam pelayanan, tapi hari ini karena ada berbagai pertimbangan, akhirnya tidak ikut di dalam pelayanan itu. Jadi saya yakin kalau saudara sudah menikah, saudara menyadari betapa tidak mudah untuk untuk membangun suatu keluarga yang kita impikan ya. Kadang mimpinya salah ya. Kadang mimpinya salah ya. Sehingga kemudian kita juga bisa kecewa ya. Tapi sebenarnya ya keluarga adalah idenya Allah. Jadi kita ya harus memahami apa rencana Allah bagi pernikahan kita. Yang secara global adalah keluarga kita untuk memuliakan Allah, kira-kira begitu ya. Karena masing-masing pribadi untuk memuliakan Allah, jadi keluarga untuk memuliakan Allah. Nah, kemudian ketika kita mencari kehendak Allah, Tuhan menambahkan ya, yaitu sukacita gitu ya, pengalaman-pengalaman keluarga yang kita bisa nikmati. Nah, tapi saudara karena kita masih manusia berdosa, ya, kemudian dan kita hidup di tengah dunia yang dikuasai oleh dosa dan iblis ini, maka banyak hal yang bisa merusak keluarga kita ya. Ya, yang parah itu kalau ada yang selingkuh ya. Saya yakin tidak ada di antara kita ya. Atau KDART ya, yang pemarah itu wah, apalagi kalau cowok yang pemarah wah potensi KDRT ya, kekerasan rumah tangga ya. Tapi saya rasa jarang di antara kita hal itu ya. Cuma mungkin KDRT dengan kata-kata mungkin bisa ada ya. Kata-kata yang menyakitkan, nah itu kan juga ya. Tapi juga kemalasan-kemalasan ya yang seolah-olah kecil ya, seperti tadi biasa waktu pacaran mau mendengar, tapi sekarang nggak sabar untuk mendengar ya. Nah, jadi atau nggak sabar untuk mendengarkan, yang di sisi lain tidak sabar untuk menunggu kesempatan bicara yang pas gitu loh. Kalau belum pas ngomong aja akhirnya nggak didengarkan ya. Jadi hal-hal kecil ya saudara ya. Atau egoisme pribadi ya. Ya saya maunya begini, saya maunya ke sana. Ya, saya maunya baju begini, tapi pasangan kita maunya begitu. Nah, kita kemudian tidak mau menyatukan keinginan itu, akhirnya semua itu kemudian potensi merusak. Ya. Jadi, saudara, karena itu kita ingin terus diberkati Tuhan di dalam pernikahan kita yang berkenan sehingga memuliakan namanya, dan dua unsur ini sangat penting ya. Tapi saya ingin kembali ke dasar yang saya rasa saya coba cepat supaya nanti mungkin kita bisa interaksi ya. Jadi saya yakin saudara kita perlu selalu kembali ke fondasi pernikahan itu supaya hal-hal ini pilar-pilar yang lain ini mudah dipahami saudara. Jadi saudara kan kita ingat ini ya, tadi sudah disebut sebenarnya ya oleh Saudara Francisco ya. Sebab itu sang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, jadi bersatu. Dan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Berarti ada saling percaya dan ada saling menghormati ya, sehingga tidak perlu rasa malu. Nah, yang kedua, saudara, pasti fondasi kita sebagai pernikahan adalah kasih ya. Kasih sering kita salah mengerti, tapi
Alkitab menjelaskan dengan sangat detail tentang kasih itu sebagai sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi dari aspek kasih ini kita bisa melihat di dalamnya ada unsur kepercayaan dan hormat, ya. Ada unsur kepercayaan dan hormat. Nah, jadi saudara, sebenarnya mengasihi dan menghormati ini umum, ya. Jadi kita sebagai orang percaya itu diwajibkan menghormati dan mengasihi, ya kan? Nah, saudara, kenapa ketika perintah ini ada, maka kita harus menyadari bahwa orang membutuhkan dihormati dan orang membutuhkan dikasihi, sehingga orang itu kemudian bisa memiliki kinerja yang baik, ya. Jadi kalau seseorang dikasihi, dihormati, ya, karena itu adalah kebutuhannya dan kebutuhan itu dipenuhi, maka dia tanda petik puas, ya, merasa puas dengan apa yang didapat, dan ketika orang dalam kondisi begini, maka dia bisa mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, ya. Jadi saudara, ini umum sebenarnya, ya. Nah, tapi tentu suami istri juga berlaku, ya, dan bahkan ada kekhususannya, gitu, ya. Nah, saudara, yang unik juga adalah bahwa memang itu tadi disebut, ya, suami kasih istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Jadi suami diperintahkan mengasihi istri. Berarti saudara, istri ini membutuhkan kasih, ya, membutuhkan kasih, ya, membutuhkan kasih, dan suami sulit mengasihi, kira-kira begitu, ya, sehingga perintah ini tegas ada, gitu. Nah, jadi saudara, sebagai orang percaya, ya, kita sebagai suami sadar memang nggak gampang mengasihi istri, ya, karena dia juga manusia yang unik, ya. Ya, ini kalau kita tidak didasari firman Tuhan, kita juga jadi kesulitan, ya. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita ngerti, oh betul. Dan ketika kita lakukan, Tuhan memberkati kita, bukan? Dia akan menambahkan, gitu. Nah, jadi suami masalahnya adalah dia tidak bisa mengasihi istri, sementara istri membutuhkan kasih, gitu kan, ya. Nah, jadi ini kesadaran yang penting kita miliki, ya. Nah, saudara, kemudian berikut lagi, ya, ini ayat yang berikut lagi, Efesus 5:3 mengatakan, bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami, ya. Jadi kalau istri diminta menghormati suami, ya, berarti saudara, suami itu butuh dihormati. Sementara istri sulit menghormati, ya. Ya, suami kan manusia biasa, saudara, ya, manusia berdosa. Saya juga suami, manusia berdosa, penuh keterbatasan, ya kan, tidak bisa memenuhi harapan istri, ya kan. Nah, sementara istri membutuhkan, gitu kan. Maaf, kebalik, ya. Jadi istri hendaklah menghormati suami. Jadi suami memiliki kebutuhan dihormati, ya. Kemudian istri tidak gampang menghormati karena sebagai manusia berdosa itu, ya. Jadi karena itu Tuhan tegas ada perintah-perintah ini. Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi kita sekarang sedikit lebih dalam tentang yang kepercayaan ini, yang trust ini. Jadi saudara, kalau kita lihat di ayat yang kita sudah baca, ya, tadi, ya. Oh, bukan, belum, ya. Lalu berkatalah manusia itu, Adam, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamakan perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging, mereka berdua telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya. Jadi saudara, ini ya pada zaman sebelum jatuh dosa ya, mereka seperti ini gambaran pernikahan itu, saudara ya. Jadi kepercayaan ini jelas ada di antara suami istri, apalagi istri adalah diambil dari laki-laki itu sendiri ya. Sehingga kemudian digambarkan mereka itu tidak perlu menutup dirinya kepada pasangannya ya, tidak ada yang perlu ditakuti gitu. Ya, jadi tidak ada yang perlu ditakuti ya. Sehingga di dalam perjanjian lama ya, kepercayaan itu mempunyai arti keyakinan ya, keyakinan terhadap seseorang, terhadap sesuatu ya, sepenuhnya tidak takut apapun bagi seseorang terhadap orang lain itu ya, yang dipercaya itu. Jadi saudara, ya kita kalau percaya terhadap pasangan kita tidak takut ya. Ya, misalnya kita tidak takut uang ini akan kemana kalau misalnya suami mempercayakan uang kepada istrinya, ya kan? Kita tidak takut. Jadi kalau istri, kalau suaminya keluar kota, dia tidak takut gitu ya. Jadi ada kepercayaan seperti itu, ya, ada kepercayaan seperti itu. Tapi saudara, kepercayaan namanya manusia berdosa juga bisa merusak kepercayaan itu, bukan? Jadi saudara, ada tiga tingkatan tiga tingkatan yang bisa merusak ya. Satu saudara, kesetiaan ya. Jadi saudara kalau ini kesetiaan ini maksudnya kesetiaan terhadap pasangan ya, kesetiaan terhadap pasangan. Jadi atau kalau kita bagaimana kita tidak setia kalau kita selingkuh itu ya. Nah saudara kan seringkali kita berpisah dengan pasangan, kemudian ada konflik, kemudian kita bertemu dengan orang lain, ya itu potensi bisa tidak setia ya seperti ini. Dan ketika itu diterjang, maka akan menghancurkan pernikahan itu. Ya. Dan ini demikian penting, saudara. Kalau saudara ingat, salah satu dari 10 perintah Allah adalah agar kita tidak melakukan perzinahan. Ya. Jadi ini penting sekali, saudara. Amit-amit jangan sampai ada di antara kita yang ini ya berzina ya, berzina. Akan hancur pernikahan itu. Ya. Kemudian kedua adalah kejujuran ya. Jadi saudara, kepercayaan ini didasarkan pada kejujuran. Ya. Jadi kalau kita sekian seringkali kita itu ngomong yang kurang tidak jujur ya, misalnya kenapa kok belum pulang? Oh, diajak bicara bos, padahal mungkin tidak seperti itu. Sebenarnya ya mungkin saudara ngobrol dengan teman atau apa ya, atau saudara ya lagi stres ya, nggak mau ngomong sama istri dulu gitu. Jadi saudara, ketidakjujuran ini saudara ini bisa potensi merusak hubungan ya. Jadi kalau kemudian ketahuan maka bisa mengecewakan dan merusak hubungan. Nah, berikut lagi adalah saudara perilaku ya, perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan kemudian kita langgar ya. Ya, jadi ya kalau perilaku tertentu dari awal sudah terbentuk dan itu sudah menjadi bagian dari keluarga, kemudian dilanggar ya. Misalnya katakan ya, kalau pagi istri bangun menyediakan minuman, misalnya ya kopi gitu. Terus saja bertahun-tahun, tahu-tahu dia tidak lakukan lagi, dia malas lagi, makin lama makin sibuk, akhirnya tidak lakukan lagi. Nah itu bisa melemahkan hubungan. Ya. Jadi saudara kalau kita tahu begini, maka kita bagaimana membangun? Wah kita jangan tidak setia, saudara. Ya kita kalau tertarik dengan katakan laki tertarik perempuan lain, saudara stop tengking itu ya, supaya tidak terjadi lebih lanjut. Mana? Ya jadi gitu saudara. Terus saudara, nanti di berikut ada ya. Jadi intinya kalau kita tahu ada level-level ini ya kita hati-hati semua ya. Kita jangan berpikir ke arah
jangan sembrono gitu saudara ya dengan berrelasi, berinteraksi dengan pasangan tidak sejenis yang bukan muhrimnya, ya, bukan istri atau suaminya. Itu sangat berisiko karena ada kuasa gelap yang ingin hidup pernikahan kita hancur, saudara ya. Kemudian jujur, saudara ya, jujur, ngomong jujur. Ya. Kemudian perilaku itu bisa diubah, tapi dibicarakan dulu, saudara. Sudah biasa begini, kayaknya saya sudah tidak bisa lagi atau apa ya, kalau bisa tetap bisa. Ya, gitu, karena sudah diharapkan gitu supaya oke itu. Nah saudara, tadi bagaimana membangun kepercayaan. Jadi saudara, kepercayaan ini saudara ya, kepercayaan ini adalah sesuatu yang harus diusahakan ya. Saudara, kita percaya Tuhan Yesus, itu ada usaha Tuhan ya untuk membuat kita percaya, yaitu dengan datang ke dunia, dengan membawa Alkitab, ya, dengan menuliskan firman itu, dengan menjadikan firman itu tertulis, ya. Kemudian dia melakukan mukjizat-mukjizat dan sebagainya. Dengan segala hal itu, kemudian kita percaya. Jadi saudara ingin dipercaya, maka saudara harus bekerja supaya dipercaya. Ya, oke. Jadi karena itu saudara bekerja, jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadi ya berarti saudara berkata-kata, ya itu tadi 3 level tadi saudara ya, berkata-kata dan sebagainya harus bisa dipercaya ya. Jadi saudara jadilah orang yang bisa dipercaya, tunjukkan di dalam perilaku saudara, dalam perkataan dan perbuatan terhadap pasangan saudara, gitu ya. Itu ya. Hati-hati dengan sesuatu yang merusak itu, gitu ya. Berikut, jadilah orang yang bisa diandalkan, saudara ya. Jadi penuhilah janji ya, jadi diandalkan. Ya. Diandalkan. Jadi kalau saudara berjanji datang kapan, ya saudara datang ya. Kalau saudara berjanji mengantar anak jam sekian, ya saudara penuhi gitu saudara ya. Ya. Pokoknya jadilah orang yang bisa diandalkan gitu ya. Ya, jadi kalau istri lagi bergumul, saudara harus bisa diandalkan istri. Saudara nanti akan belajar istri itu memang betul membutuhkan untuk didengar gitu ya. Nah, jadi saudara bisa diandalkan, mau mendengar pergumulan istri saudara ya. Jadi saudara mau mengatakan mau lakukan apa, saudara lakukan ya. Saudara janji dengan anak mau main bola nanti malam setelah pulang, saudara main bola lah gitu ya, bisa diandalkan. Komitmen ya, saya punya komitmen. Jadi memiliki komitmen. Jadi termasuk menghormati dan menghargai. Ya, itu komitmen saya. Maksudnya saudara dan saya ya, bukan saya tapi saudara dan saya. Saya komit untuk menghormati. Ya, dengan nanti caranya akan ketemu. Saya komit untuk menghargai. Ya. Saya komit untuk melayani pasangan saya, misalnya begitu ya. Kemudian saudara konsistenlah di dalam sikap dan perilaku itu. Ya. Jadi jangan kadang-kadang ini, kadang-kadang begitu ya. Nah itu karena kita hidup bersama, dia tahu saudara, wah ini ada yang berubah gitu ya. Jadi konsisten ya, bisa dipercaya, bisa diandalkan, komit dan konsisten gitu. Ini kan dalam rangka membangun kepercayaan saudara. Dan ini tadi saudara ya, komunikasi dengan terbuka dan jujur gitu ya. Tadi sepertinya saudara siapa tadi Maksi ya. Jadi mungkin persoalannya adalah mungkin komunikasinya kurang ya, sehingga tidak diketahui dan kemudian bisa menurunkan kepercayaan. Padahal kalau suami sedang bergumul dengan persoalan dan dia bisa sharing gitu kan, istri paham ya. Oke, nanti persoalan saya kita diskusikan berikut. Tapi kita coba diskusikan persoalanmu ini dulu, misalnya begitu. Jadi komunikasi yang terbuka dan jujur, saudara ya. Dan memang istri memang naturnya lebih mudah berkomunikasi ya.
dan suami kurang berkomunikasi. Itu katanya begitu, walaupun tidak selalu, saudara. Tapi pada dasarnya, saudara, ekstrem itu kemudian bisa berubah, saudara, ya. Bisa berubah, ya. Dan memang harus berubah, saudara, ya. Jadi karena kita ini kan di dalam proses pertumbuhan yang menuju sempurna, tidak pernah sempurna tapi menuju sempurna. Jadi yang kurang bicara akan lebih banyak bicara, yang banyak bicara akan berkurang bicara, saudara. Banyak bicara juga nggak baik kan, saudara, ya. Tidak baik juga, cerewet itu tadi kan. Jadi itu akan berkurang, tapi yang kurang bicara akan ini sehingga ketemu, ya, nah, gitu, ya. Oke. Kemudian kita beralih sekarang ke masalah menghormati, saudara. Jadi ini juga umum dan juga di antara suami istri, ya, di antara suami istri. Dan ini kenapa penting, ya, saudara? Penting karena, saudara, kalau saling menghormati, ya, kita tidak takut perbedaan, ya, karena kita tahu pasangan kita akan menghormati kita, ya. Kita suka apa, dia suka apa, kita tidak perlu takut, ya. Saya asalnya dari kampung, istri dari kota, tidak masalah kita cerita asal mula kita, karena dia menghormati saya pada dasarnya, ya. Kemudian dibilang di situ menegakkan batasan-batasan yang sehat, ya, menegakkan batasan-batasan yang sehat. Jadi, saudara, jadi kita memang bersatu, tapi saudara ada hal-hal yang ini, saudara, ya, ada hal-hal yang kita tahu memang tetap aja dia seorang pribadi gitu, ya. Nah, jadi dengan saling menghormati ini, saudara, kita tahu batasan yang sehat. Misalnya istri punya teman, itu bagus, ya. Suami punya teman sendiri juga bagus, kita terima, ya. Kita ini, ya. Tapi ya tentu yang sehat itu, ya. Kalau berlebihan ya sudah tidak sehat, ya. Tetapi ketika itu batasan sehat, maka kita menghargai. Oh iya, dia memang punya kehidupan juga secara pribadi yang memang itu baik gitu, ya. Apalagi dalam rangka menjadi berkat. Nah, itu bagus sekali, bukan? Jadi itu, ya. Kemudian, saudara, kalau kita saling menghormati, kita juga memperkuat persahabatan di antara kita, ya, keintiman, ya. Keintiman, sehingga kita bisa berkomunikasi, ya, kita bisa berkomunikasi karena kita saling menghormati, kita mau bicara dan kita juga mau mendengar, ya. Dan ini persahabatan ini salah satu yang penting juga, saudara, di dalam kehidupan keluarga, ya. Ya, karena semakin lama kita semakin perlu bisa bersahabat dengan pasangan kita, ya. Karena nanti kalau saudara mungkin sekarang sibuk dengan anak-anak, ya. Ya, tapi ada waktunya anak-anak pergi, nah tinggal berdua, saudara, ya. Dan mungkin masih muda, masalah aktivitas seksual itu mungkin utama, tapi kalau sudah semakin tua, saudara, semuanya sudah berkurang semua, saudara, ya. Jadi kehidupan pernikahan masih penuh sukacita ketika kita bersahabat dengan pasangan kita, saudara, ya. Oke, dan menjadi tim, ya, dengan saling menghormati kita menjadi tim, ya. Katakan dalam pelayanan, ya, saya juga senang kalau saya pergi terus istri saya datang ikut, kemudian istri saya seringkali memperhatikan kebutuhan-kebutuhan tertentu di jemaat, ya. Sehingga dampaknya luar biasa, saudara, ya, dampaknya lebih luar biasa daripada kalau saya datang sendirian gitu, ya. Kemudian juga menjadi model anak-anak, ya. Jadi kalau kita itu saling menghormati, anak-anak belajar, ya, saudara, ya, kan lebih sulit belajar dari kata-kata, ya. Lebih mudah dia belajar dari lihat, oh ini, ya, papa mama ini saling menghormati, saling mendengar, ya, saling menghargai, saling berterima kasih kalau ada waktunya, ya. Nah, itu, saudara, ya. Nah, berikut lagi sebenarnya apa artinya, ya. Jadi saudara, alasan menghormati ini, ya, itu seringkali kita sulit menghormati orang, saudara, ya, padahal itu penting. Karena memang harus diakui, saudara, manusia itu manusia berdosa, ya. Jadi ada kata-kata yang saya suka kutip itu kalau memberi pada waktu memberi pidato pernikahan anak saya itu, love is blind, ya, and marriage is eye opener.
Jadi saudara pada waktu kita jatuh cinta, kita itu buta, ya. Kita tidak melihat keburukan pasangan kita. Padahal ada itu, saudara. Tidak ada manusia sempurna, bukan? Nah, tapi ketika kita menikah, maka mata kita jadi terbuka sekali, saudara. Wah, ternyata pasangan saya seperti ini, ya. Tidurnya, kemprohnya, ya, berantakannya, gitu ya. Nah, saudara kadang tidak sesuai dengan kita, ya, dan ya itu bisa membuat kita itu sulit menghormati, ya. Malasnya, misalnya begitu, ya. Ngoroknya kalau laki gitu ya, membuat sulit menghargai, ya. Nah, jadi saudara, ya, jadi kita perlu Pak memahami saudara, ya, ada kita menghormati orang, ya, itu bisa karena memang dia memiliki sesuatu untuk dihormati, ya, yaitu kualitasnya mungkin ganteng gitu ya, wah memang berwibawa misalnya ya, penampilannya, ya, atau kemampuannya ya, dia bisa IT, wah saudara menghormati, atau dia bisa bicara, wah saudara menghormati ya. Jadi misalnya saya sangat menghargai pandangan-pandangannya, wah bijaksana sekali. Ya. Tapi saudara juga bisa karena posisi ya, saya menghormati ya, walaupun ada hal-hal yang saya tidak bisa terima juga gitu ya. Misalnya orang tua, pandangannya kolot ya, tidak mau berubah ya. Tapi betapapun saya menghormati dia sebagai orang tua ya. Jadi sebagai suami istri juga begitu, kita menghormati pasangan kita ya. Memang ada hal-hal positif yang kita biasa hargai ya. Ya, dia apa, dia punya kemampuan apa, dia seperti apa ya. Kita hormati. Tapi saudara, yang berikut lagi, kita juga menghormati pasangan kita, suami kita misalnya atau istri kita, karena memang dia pasangan kita, saudara. Ya, saya tidak selalu setuju dengan pasangan kita, misalnya ya, tapi karena dia pasangan saya, istri saya atau suami saya diperintahkan Tuhan, ya kehendak Tuhan, saya menghormati. Jadi saya akan berangkat dari situ, gitu, saudara ya. Oke. Jadi saudara, karena itu membangun respect itu bagaimana? Ya, nah, jadi saudara membangun respect ini, saudara ya posisi saudara sebagai suami atau sebagai istri, ya saudara membangun diri sebagai suami dan istri itu ya. Jadi jadi kita pikirkan dua hal, saudara ya. Kita pikirkan Tuhan memerintahkan pasangan kita katakan menghormati kita ya. Nah, karena itu saudara berarti saya ini dihormati sebagai suami. Jangan sia-siakan ya peranan saudara sebagai suami. Ya. Jadi misalnya saudara suami adalah kepala keluarga yang menjadi imam ya, yang diharapkan membimbing di dalam kerohanian. Saudara, banyak keluarga suami tidak mau memperhatikan peranan ini ya, menyerahkan pada gereja, menyerahkan kepada istri untuk mengajar anak firman Tuhan. Saudara menyia-nyiakan posisi saudara sebagai seorang suami. Ya. Jadi saudara, suami menurut firman Tuhan apa? Dia kepala keluarga. Jadi saudara jangan merusak diri saudara sebagai kepala keluarga dengan tidak menjalankan peranan-peranan yang diharapkan oleh firman Tuhan sebagai kepala keluarga. Nah, saudara kemudian juga membangun perilaku ya, perilaku yang menciptakan hormat itu ya, menciptakan hormat itu, dan ya saudara pahami ya, pahami perbedaan ya, perbedaan. Jadi saudara kalau laki-laki itu biasanya dia itu merasa berharga ketika dia mencapai sesuatu ya, mencapai target ya. Makanya suka belajar goal setting. Kalau wanita mungkin tidak. Ya. Jadi tapi dia merasa dihargai ketika dia didengar ya, ketika dia bisa bicara dan kita paham gitu ya. Ya, menurut teori sih
asal didengar sudah merasa dihargai, saudara, gitu ya. Nah, kalau laki-laki kalau mencapai sesuatu, melakukan sesuatu, nah, dia baru merasa eh, eh, bernilai gitu ya, bernilai. Nah, jadi karena itu saudara pahami perbedaan dan mungkin ada keunikan ya. Nah, jadi saudara coba bicarakan ya. Kira-kira apa yang membuat engkau merasa tidak saya hargai gitu tadi ya. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, itu bagus kalau bisa saya. Jadi membangun ini secara umum, saudara, secara umum kalau saudara bertumbuh di dalam hubungan dengan Allah, maka saudara makin dewasa dan mestinya saudara akan membangun jati diri saudara itu. Ya. Jadi karena itu bangun hubungan dengan Allah. Kemudian saudara belajar tentang pernikahan yang Alkitabiah itu seperti apa, ya, sehingga kita mengerti, ya, kita mengerti posisi kita, posisi dia, bagaimana memperlakukan anak, bagaimana memperlakukan pasangan, kita mengerti. Dan ketika kita paham itu, maka kita lebih mudah menjadi orang yang dihormati. Ya. Nah, saudara, kita juga ingat pasangan kita ini adalah anak Allah, saudara. Ya, dia adalah gambar Allah. Dia adalah juga anak Allah. Kita adalah pewaris bersama kerajaan itu. Jadi dia bukan bawahan kita. Ya, suami tidak bisa memandang istri sebagai bawahan, ya, karena sebenarnya pasangan yang setara gitu, ya. Hanya peranan berbeda, ya. Saudara juga pelihara perspektif kekekalan, ya. Jangan melihat hanya hidup kita hanya di dunia, ya. Kalau kita melihat tepat di dunia, maka ya konflik kita seputar-seputar hal-hal yang duniawi itu. Tapi kalau kita berpikir kekekalan, ya, maka pergumulan-pergumulan keluarga yang kebanyakan itu kita akan melihatnya bukan hal yang besar sama sekali, saudara. Ya. Kita bisa lebih sabar, kita bisa terus bahkan kita ingat peranan kita apa, ya. Dan kadang salah satu pasangan kurang bertumbuh, belum bertumbuh, ya. Nah, misi kita adalah membuat dia juga bertumbuh, gitu, saudara. Jadi pelihara perspektif kekekalan, ya. Kemudian bangun sikap menerima, saudara, ya. Jadi ya, saudara, saya terima, walaupun istri saya atau suami saya seperti ini, saya terima, ya. Dia mungkin belum memenuhi harapan saya terima. Kalau sudah begitu, maka akan lebih mudah menghargai, ya. Dan poin yang lain, jangan membandingkan pasangan kita dengan orang lain, ya. Jangan bilang, oh itu istri di sana begini, atau suami yang di tetangga begini, ya itu sikap yang sangat tidak menghormati. Nah, saya juga punya tip untuk, oh ini, kemudian jadikan sikap menghormati itu sebagai sikap, saudara, ya. Seperti Sarah itu menghormati Abraham, ya, dengan memanggil Tuan, Tuanku, ya. Saudara kalau suka nonton film Korea, saudara juga saya lihat, ya, walaupun sudah pacaran akrab, saya lihat mereka masih memanggil cowoknya itu Mister, ceweknya Miss, ya. Wah, itu memang seolah-olah kaku, saudara, ya. Tapi itu menghormati, ya. Gitu, ya. Jadi jadikan sikap menghormati sebagai sikap, ya. Tidak bergantung pada kondisi, maksudnya begitu, saudara. Nah, menghormati suami, saudara, ya. Jadi saudara, suami ini memang agak khas, ya. Ini Tuhan memerintahkan untuk istri menghormati suami, berarti suami butuh dihormati agar dia perform, ya, agar dia itu konten apa kebutuhan itu terpenuhi, ya, dan kemudian dia bisa melakukan tugasnya gitu, saudara. Ya. Nah, jadi dan istri kesulitan menghormati suami itu menurut logikanya begitu, ya, sehingga perintah itu sangat khas, ya, di dalam keluarga, suami istri hormati suami, ya. Nah, karena itu saudara, apa yang kita hormati? Hormatilah kepemimpinannya, ya. Hormatilah kepemimpinannya, ya. Jadi kalau ada satu keputusan besar, ya, saudara kasih masukan gitu, kemudian minta dia yang memutuskan gitu, saudara, ya.
kepemimpinannya, pemeliharaannya. Maksudnya dia kan kepala keluarga yang bekerja, ya. Jadi ya mungkin gaji dia bisa lebih kecil, ya, tapi tidak masalah, saudara. Saudara atur supaya dia itu memeliharakan keluarga, ya. Mungkin dana dia untuk kebutuhan, terus mungkin dana istri untuk investasi, misalnya begitu, ya. Jadi saudara, pemeliharaannya saudara hormati, ya, karena itu adalah peranan dia, ya. Kemudian maskulinitasnya, ya. Jadi dia itu laki-laki, saudara, hormatilah dia sebagai laki-laki, ya. Jadi kalau di rumah ada kebutuhan ngangkat barang berat, walaupun saudara sebagai istri kuat, ya, izinkan suami yang ngangkat barang berat itu, saudara. Itu umumnya laki-laki yang lakukan, ya. Jadi hormati maskulinitasnya, walaupun saudara bisa menolong, ya, mungkin ikut mendorong dan sebagainya, ya. Jadi saudara izinkan, hormati dia sebagai seorang pria, ya. Reputasinya, saudara, ya, reputasinya, jadi namanya, ya, di hadapan anak-anak, di hadapan orang lain, ya. Kalau dalam hal ini istri saya banyak memuji-muji saya di hadapan orang lain, ya. Jadi itu hal yang sangat positif untuk menghormati seorang suami saya. Dan hormatilah rumahnya, ya. Jadi saudara hargai ini adalah rumahnya dia sebagai kepala keluarga, berarti ini rumahnya, ya. Jadi kembali kalau ada apa-apa saudara mendukung, menyarankan, ya. Mungkin juga saudara yang melakukan banyak hal untuk rumah, tapi hormatilah dia sebagai yang mengepalai rumah ini, ya. Dan terus juga hormatilah dia melalui menghormati diri sendiri, ya. Jangan merasa sebagai orang yang tidak terhormat, ya. Istri adalah istri yang terhormat. Saudara, di dalam kerajaan Allah, orang yang melayani adalah orang yang utama, ya, yang terhormat. Jadi kita menghormati, melayani, itu adalah hal yang terhormat, ya. Terakhir, hampir terakhir, saudara, ya, menghormati istri. Jadilah suami yang dewasa, saudara, ya. Saudara jangan menyalahkan istri kalau saudara tidak happy, ya. Jadi kalau saudara ada problem, ada apa, ya, ada kesusahan, ya, jangan menyalahkan istri, ya. Jadilah dewasa. Dewasa adalah bertanggung jawab, ya. Jadi kalau ada di dalam keluarga ada masalah, maka saudara ada kepala dan kepala harus yang bertanggung jawab, ya. Jadi saudara kalau misalnya ada masalah apa, masalah pajak rumah tangga, nah, saudara yang menghadap, ya, kalau sampai dipanggil. Jadi saudara istri mendukung, tetapi tanggung jawab adalah di dalam diri suami, ya, sebagai kepala. Jadi jadilah suami yang dewasa, ya. Saudara hati-hati dengan kata-kata, ya, karena istri hatinya halus, saudara, ya. Jadi kita jaga kata-kata dengan kata-kata kita, ya. Bicara yang ramah, ya, yang sopan, ya. Kemudian saudara berbagilah pergumulan, ya, pikiran, ya, tanyakan pendapat, itu menunjukkan saudara menghargai. Wah, saya sedang masalah seperti ini nih, anak buah saya begini nih, ya. Bagaimana pandangan ibu, gitu, ya. Itu menghormati, ya. Akui arti istri bagi Anda dan berterima kasih, ya. Oh, kau telah mendukung aku. Terima kasih, gitu, ya. Terima kasih sudah mendukung pelayanan saya dan sebagainya, ya. Sampaikan penghargaan Anda di hadapan anak-anak, ya, di hadapan anak-anak atau di hadapan orang lain, ya. Dorong istri mengenali talentanya, karunia rohaninya, dan menggunakannya. Jadi itu adalah menghormati istri, dan sebenarnya itu juga tanggung jawab ini, saudara, kita sebagai pemimpin Kristen, ya, kita berbeban supaya orang lain juga memahami talentanya dan menggunakannya, ya.
Kemudian tunjukkan minat pada apa yang dia kerjakan, dengarkan dan sebagainya. Perhatikan hari-hari khusus ya, jangan lupa ulang tahunnya. Atau hari khusus lain ya. Jangan memperlakukan sebagai pelayan tapi cari kesempatan melayani. Jadi sebenarnya melayani itu utama tanda kebesaran di dalam kerajaannya ya, tapi kita tidak memperlakukan dia sebagai pelayan. Justru kita mencari kesempatan melayani ya. Oke, penutup. Jadi saudara, pernikahan yang sehat memerlukan sikap saling percaya dan menghargai. Itu jelas saudara ya. Pernikahan yang sehat, yang ketika sehat maka berfungsi baik ya. Pernikahan itu berfungsi baik dan kemudian juga di dalamnya ada damai dan sukacita dan kemudian berdampak saudara ya. Jadi kita itu diselamatkan untuk mengalami damai ya. Damai dengan Allah, damai dengan sesama, ya tentu ini akhirnya damai dengan istri. Ya. Kemudian melalui sukacita secara umum maupun di dalam keluarga khususnya. Dan kemudian kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik, ya, berdampak. Nah, jadi saudara, ketika pernikahan kita sehat, maka juga sebagai keluarga kita juga berdampak. Ya, kita melakukan sesuatu yang lebih daripada kalau dilakukan sendiri-sendiri gitu ya. Kedua, bangun diri dan sikap untuk percaya dan menghargai ya. Jadi bangun diri sendiri dan sikap untuk percaya dan menghargai dan dipercayai dan menghargai saudara. Ya, jadi dua sisi karena saudara karena kita adalah pasangan ya. Kemudian sebagai orang percaya, kita bersandar kepada Roh Kudus yang memampukan kita untuk bertumbuh, saling percaya dan saling menghormati, saudara. Jadi kita, puji Tuhan, saudara, kita itu ada Roh Kudus, ada Bapa yang memimpin supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan, yang ditanam di dalam tubuh Kristus, dan ada Kristus yang adalah kepala, dan ada Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita sebagai orang percaya. Sehingga kita potensi untuk bisa menjadi pasangan yang sehat, ya, pasangan yang baik. Nah, jadi saudara, dari pembicaraan ini, aplikasinya adalah dua hal apa yang akan saya lakukan untuk lebih mempercayai, untuk lebih menghargai, dan lebih dipercaya, dan lebih dihargai oleh pasangan kita. Ya, saudara nanti di rumah bisa bicara, saya mau lakukan apa, terus bagaimana pendapatnya, gitu-gitu, saudara. Baik, itu dari saya ya saya kembalikan ini. Saya kembalikan kepada sharingnya, saya stop ya. Sudah, sharingnya saya stop. Saya kembalikan kepada Pak Maksi ya. Baik, terima kasih Bapak Hari untuk sharing firman Tuhan malam hari ini. Dan saat ini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada abang kakak yang mau bertanya. Silakan langsung tanya kepada Bapak Hari. Tadi kan Bung Maksi pertanyaannya sudah di awal. Sudah terjawab belum Bung Maksi? Sudah terjawab tadi. Ya, sudah terjawab tadi Pak Bang. Oke, silakan kawan-kawan. Ayo bertanya Bang. Oh, Bang John sudah nulis banyak itu pertanyaannya Pak Hari. Ayo Bang John.
Halo Pak Hari. Eh, banyak ya materinya, saya ada catat juga. Dan saya makin baca makin lihat, wah semuanya ini daging semua nih Pak. Nah, saya cenderung begini, mungkin pernikahan saya juga masih baru ya, sangat baru lah. Pak Hari juga waktu itu juga hadir di pernikahan ya Pak. Ya, di Nah, Bekasi. kita masih baru banget, dan kalau saya sendiri memang mungkin awalnya nggak banyak bicara ya, tapi saat punya istri justru makin banyak bicara tuh Pak. Sampai akhirnya, jadi saya lihat begini, kalau membangun kepercayaan tuh, jadi orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan ya. Saya kira justru saya harus melatih juga bagaimana tutur kata juga yang harus dilihat ya, berhikmat mungkin. Karena saya cenderung mungkin jadinya apapun saya ceritain. Kadang sesuatu hal mungkin yang nggak harus terlalu terbuka. Tapi saya bicara apa adanya. Kadang kan bisa harus memilih kata-kata begitu ya. Pak Hari ingatkan bagian menghormati istri, hati-hati dengan kata-kata. Ya saya kira cuma sharing apa adanya, saya cerita apa yang saya alami, apapun saya suka berbagi sama Jenny ya. Justru partner yang untuk ngomongin orang atau apapun, termasuk ngomongin bisnis, rencana apapun bareng-bareng. Tapi seringkali akhirnya saya yang tadinya kalau dulu kehidupan sendiri, atasin sendiri kan, nggak ada hal gimana. Biasanya ngomong sendiri pun pernah ya, tapi nggak bocor saat punya istri. lebih banyak malah. Jadi itu perubahannya ya. Tapi sisi lain akhirnya saya malah pikir khawatir juga ya kalau memang kita harus hati-hati. Jadi harus berhikmat juga, jangan sampai membangun misalnya waktu kita bicarakan tentang hal menyinggung orang lain misalkan ya. Kita tentu kehidupan pasti ada bersinggungan orang lain ya. Kita cuma ceritakan satu hal, tapi bisa membangun emosi pasangan kita juga kan, apa yang kita rasa ya. Wah, saya jadi khawatir, saya cerita kayaknya nggak tepat juga nih. Jadi harus mau nggak mau harus lebih hati-hati cerita. Tapi entah bagaimana, mungkin stepnya saya ya, masih awal kita menikah kan. Buat saya menikmati cerita apa adanya dengan istri. Nah, itulah mungkin tahapan saya ya. Mungkin ada dari Pak Hari, boleh kasih jangan lah. Atau dari abang kakak yang lain, siapa tahu boleh kasih juga pandangannya. Itulah sharing dari kita. Ya, agak unik berarti ya, Saudara Albert ini banyak lebih banyak cerita pada. Tapi memang ya itu hanya hal umum, tapi ada keunikan tentu ya. Tapi yang penting kan ya memang kita perlu komunikasi. Mungkin saya juga bisa minta, mungkin Ibu Ina bisa bantu dari sisi wanitanya. Tapi menurut saya komunikasi penting ya. Karena saya juga termasuk orang yang mungkin kurang komunikasi mungkin ya, kecenderungannya ya, walaupun saya sudah lebih berusaha supaya lebih ada komunikasi, ya, lebih ada komunikasi. Tapi kecenderungannya saya lebih sedikit lah dibandingkan dengan Ibu Ina. Ya. Nah, jadi kalau Saudara Albert lebih ini sebenarnya menurut saya sih bagus saja. Ya, bisa dicek dengan siapa pasangannya. Ya, ini. Tapi yang penting tujuannya ya. Tujuannya untuk berbagi, bukan untuk membebani gitu. Ya, jadi bukan membebani dia dengan ini dan ya kita juga harus ya itu tadi lah ya. Makanya kita itu memang perlu bertumbuh di dalam hubungan dengan Tuhan itu yang berarti juga dipengaruhi oleh firman, karena ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan mengajar ya, dan kemudian dia juga bisa memberikan hikmat kepada kita untuk melakukan apa yang baik kita lakukan. Jadi memang di kehidupan ini kan tidak matematika yang 1 tambah 1 2 ya. Jadi
Mungkin kalau di surga bisa seperti itu ya. Tapi sementara di dunia ini masih tidak bisa seperti itu ya. Selalu ada sisi plus, sisi minus gitu kan ya. Tapi kita kembali aja kepada nilai-nilai yang diajarkan Alkitab ya, diajarkan Alkitab. Ditambah dengan pengetahuan umum, tapi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Ya. Jadi itu tadi ya yang kita sudah bicarakan tadi. Ya, jadi bagaimana sikap suami terhadap keluarga sebagai kepala keluarga, ya sebagai kan yang pihak laki-laki ya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab tentang keluarga, yang mengasihi istri, ya yang memberikan waktu, mendengar juga. Mengasihi berarti mendengar ya. Kalau kemudian terlalu banyak bicara berarti kurang memberi kesempatan mendengar mungkin gitu. Jadi bisa bisa apa dari sisi situ bisa oke, coba kalau istrinya kemudian kurang bicara kemudian ditanya ya sehingga dia ada kesempatan bicara ya. Gitu-gitu. Ya. Nanti Tuhan akan mengajar masing-masing kita ya sesuai dengan situasi kita. Apa Ibu Ina mau menambahkan? Mengenai apa ya? Itu tadi tentang komunikasi di dalam keluarga tadi. Ya shalom semuanya ya. Shalom Bu. Kalau dibandingkan pernikahan saya dan Pak Hari sekarang, sebenarnya nggak apple to apple ya dengan Bapak Ibu yang masih seumur jagung gitu. Jadi kalau saya flashback, ya sebenarnya saya juga sama lah sama pasangan yang masih muda-muda ini. Karena kan pernikahan itu kan nggak ada sekolahnya ya, dalam arti nggak ada sertifikat. Jadi cuma apa namanya, yang paling penting tadi kan kita udah dalam Tuhan. Artinya satu ya, itu basic banget dan itu sangat fundamental banget. Jadi kalau saya bisa sharing sih, saya itu hanya Pak Hari itu takut Tuhan, saya takut Tuhan. Sehingga ketika kita konflik kan juga akhirnya ingat, wah, ntar jadi dosa gitu loh. Jadi dosa. Jadi itu yang ngerem. Jadi emang rumah tangga tanpa Tuhan Yesus sudah pasti Sulit. Pasti definitely akan nggak kuat gitu. Pasti ini ya, tapi karena pasangan di dalam Tuhan, takut Tuhan, firman Tuhan menjadi dasar, itu yang membuat rambu-rambu itu kita jadi takut, ada rasa takutnya, ada remnya gitu loh. Jadi yang saya ingat, waktu yang saya coba memposisikan pernikahan yang zaman dulu ya. Saya waktu nikah, saya dinasihati oleh mama saya. Ya, sekarang Ina udah berani menikah, udah lepas. Nikahlah nggak dengan hari aja, tapi menikah dengan keluarganya. Jadi terima semuanya keberadaan dia, gitu ya. Nah, jadi saya nggak pernah ada konflik dengan ipar, dengan mertua, nggak ada, karena saya tancap di sini ya, bahwa saya harus anggap itu, malah saya lebih berhati-hati ya dibandingkan keluarga saya sendiri yang kandung. Lebih berhati-hati dengan keluarga suami, karena saya tahu bukan datang dari satu ayah dan ibu. Kalau untuk saudara saya bisa berantem, terus habis itu kita bisa ketawa-ketawa lagi ya. Nah, kembali ke pasangan suami istri, ada satu yang membuat ngerem itu adalah biarlah penyelesaian masalahmu itu sebelum matahari terbenam. Jadi itu aja, kita hidupkan hari demi hari. Tapi kan ada cut off-nya ya, pokok jam waktu istirahat. Nah, jadi semarah-marahnya atau kesel-keselnya atau seapapun, ada
ibaratnya ada kick off-nya gitu loh, stop, sudah harus tuntas. Nah, dulu saya terus terang Pak Hari itu orangnya kan diem sekali. Jadi kadang kalau saya keluh kesah gitu ya dia diem. Tapi terus saya juga rasanya jadi kok nggak ada solusi ya gitu. Tapi nanti Pak Hari itu bisa bilang gini, ayo Ma kita doa mau tidur malam mau bilang ngapain doa Ma? Kita berdua belum beres terus mau doa. Lu doa sendiri, kalau saya udah marah, saya orangnya nggak sabaran. Saya panggil lu gue, karena gue nggak mau manggil papa atau apa gitu. Gue bilang lu, karena itu biar tanda bahwa gue lagi marah gitu loh. Jadi dari panggilannya aja udah, wah ini mestinya marah. Tapi zaman dulu Pak Hari juga kurang peka, masih diem aja gitu. Orangnya sabar, cool. Tapi saking coolnya jadi cool banget gitu loh. Jadi beku juga. Jadi akhirnya dia memang imam di keluarga. Jadi seperti apapun dia pasti pegang tuh poinnya, harus berdoa bareng dengan anak-anak. Nah, saya ada modal nih, kalau ntar dia ngajak doa, gue akan bilang, apaan? Lu sama gue masih punya masalah, gitu loh. Nah, ya sudah, akhirnya disitulah kita bisa menuntaskan dan Pak Hari itu firman Tuhan itu sudah di otak ya. Terus terang saya banyak belajar dari Pak Hari gitu. Kadang sih saya ngotot, tapi sebenarnya itu saya terima firman itu. Nanti saya ingat pikir-pikir, bener dia loh gitu. Jadi emang firman Tuhan itu sangat menguasai kita, sangat membawa kita ke jalan yang benar. Ya itu aja ya, karena waktu saya rasa ya nggak bisa bercerita panjang. Tapi tadi kesininya jadi semakin mengerti, semakin menerima dia seperti ini, saya begini, ya sudah saya topang dia gitu. Jadi saling isi. Nah ada baiknya yang masih muda-muda ini mulai dari sekarang, nggak usah tunggu sampai pernikahannya udah lama baru berubah gitu. Sebaiknya sih mulai sekarang tuh. Itu aja ya, semoga jadi berkat. Terima kasih. Ini Bu Ina lagi dengan cucu nomor 2. Iya. Saya lagi di rumah sendiri. Iya. Mana cucunya? Lagi tidur. Tidur. Saya kembalikan ke MC-nya. MC-nya itu Pak Maksi. Kayaknya ini ada Pak Fadli juga. Ini Pak Fadli kan orang bisa sharing juga ya, pernikahannya udah lama ya Pak? Mendekati kita lah ya. Enggak. Enggak ya? Dia masih mau 15. Ya udah, dibanding yang tadi masih 40 tahun. Yang semur jagung tadi. Kan Pak, yang Pak Fadli 15-an tahun. Kalau saya kan udah 30 ya. 31 Pak. 31 ya. Ya. Mungkin kalau dari saya mungkin tadi belajar dari yang disampaikan Ibu tadi bahwa Pak Hari sangat mengetahui tentang firman Tuhan, jadi bisa membimbing keluarga ya. Jadi memang kalau suami ayah mau bisa bimbing anaknya, memang mesti belajar firman Tuhan. Gitu. Karena kalau kita makin dekat dengan Tuhan, nanti anak-anak kita juga atau istri kita juga nanti bisa lebih dekat dengan Tuhan ya. Kalau kita semua dekat Tuhan, kayaknya masalah-masalah kan pasti selalu ada, tapi pasti akan ada penyelesaian yang lebih pas lah daripada kecerdasan yang kita pelajari di dunia sekarang gitu. Kayak misalnya saya belajar dari kantor seperti apa tentang leadership management, itu masih kurang bijaksananya dibandingkan dengan pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Itu tambah. Jadi bapak-bapak harus belajar firman Tuhan ini. Ya, ibu juga.
Baik, terima kasih Bapak Hari, Ibu Ina, dan Bang Fadli. Terima kasih untuk sharingnya. Intinya firman Tuhan ya. Bapak-bapak yang masih muda, mari kita memperkuat diri dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa meredam konflik. Baik, mungkin masih ada abang kakak yang mau bertanya. Yo, silakan Kak Riyamah mungkin. Oke, ya. Kedengeran ya? Kedengeran. Iya. Sebenarnya kalau soal pernikahan ini selalu topik yang penasaran gitu. Karena kan kok bisa ya orang-orang bisa ngelewatin kayaknya lama banget pada takut akan Tuhan. Saya termasuk istri yang pernah merasakan perselingkuhan. Nah, itu adalah hal yang paling sulit dalam hidup. Nah, mungkin Bang Mangas sama Kakak ngerti kan. Nah, cuman saya bersyukur di dalam perjalanan ini saya dikuatkan Tuhan sih. Kalau yang saya tangkap adalah saya butuh Roh Kudus bekerja lebih di dalam hidup saya. Nah, jadi saya belajar banyak sih bagaimana Tuhan kan inginkan kita memang masih baru banget 4 tahun, tapi kita udah sempat di ambang perceraian. Karena perselingkuhan gak gampang. Dan itu hampir masuk kasus pidana. Karena dianggap perempuannya mungkin melapor apa, tapi saya yang mendampingin, bahkan saya disurat kuasakan ke kuasa hukum mereka untuk menghadapi suami saya. Karena saya merasa, oh Tuhan, biasanya kalau misalkan agak sedikit kan, saya mulai menikah, nggak pernah pemarah semarah itu, tapi ternyata menikah itu memang kayak tadi sih, yang firman tadi, semuanya terbuka. Dan untuk menghormati suami itu sempat sulit sekali di dalam hidup saya. Sangat sulit, apalagi bukan hanya mertua, tapi ipar-ipar jadi kepala keluarga. Seperti itu sempat, karena suami saya juga kesulitan, anak terakhir gitu. Tapi suami saya juga pertobatannya luar biasa, sampai kita benar-benar dibaptis ulang dan benar-benar ini. Nah, saat itu yang saya tangkap adalah bukan tentang saya, tapi saya ingin mendoakan keselamatan suami saya. Dan ketika diperhadapkan dengan saya ingin marah, saya nggak bisa dengar gitu. Saya benar-benar nggak hormat lagi sama dia gitu. Sampai saya sekeibung gembala, saya selalu memang butuh banget sih anak Tuhan yang bisa nguatin kita gitu kan. Saya sharing terus sampai ternyata saya yang dahulu ditobatin sih, dahulu ditobatkan gitu kan. Sampai dibilang ya fungsi perempuan itu penolong buat suami. Itu saya makanya suami istri itu pasti diberi kelebihan ya untuk suami. Itu bukan berarti karena kita lebih hebat dari suami gitu, bukan lebih hebat. Tapi kita juga sebagai tiang doa, dan kita nggak boleh kasar sama suami. Kita juga nggak hanya diam menghormati suami, kita nggak cuma diam. Kalaupun ada misalkan ada yang salah, kadang Tuhan kasih tuh misalkan ini Riyama diajarin itu minta petunjuk Tuhan bagaimana untuk menyampaikan. Bahkan Riyama berdoa puasa itu adalah doa terkuat di dalam hubungan suami istri. Riyama itu belajar puasa 1 minggu sekali. Riyama minta, Riyama berpuasa bukan untuk diri Riyama. Awalnya tadi kan Riyama berpuasa Tuhan, aku ingin mencari Engkau. Ternyata puasa bukan begitu, tapi diajarkan puasa untuk orang lain, bahkan puasa untuk keluarga besar dari suami. Karena Tuhan menginginkan hubungan kita baik dengan sesama kita, tidak ada musuh lah gitu. Tuhan menginginkan hubunganku baik dengan suamiku, dengan anakku, dengan tetanggaku, dengan mertua, dengan semua. Riyama bisa berhadapan beda penuh kasih. Walaupun setiap kali ke rumah itu Riyama doa di jalan, doa pujian terus, karena tahu gitu tantangannya bagaimana. Tapi pas kita ketemu, kan suamiku juga nggak mudah ya, ada di anak terakhir, dan benar-benar karena pernah kayak kasusnya itu juga, dia juga benar-benar diinikan banget ya. Jadi saya di sampingnya terus, bahkan keluarga bilang jangan kamu apa-apakan adik saya. Wah di situ bener-bener ya, wah saya apa-apakan maksudnya ini gitu kan. Di situ udah kemarahan mau meledak lagi kan, maksudnya sampai benar-benar terakhir itu nggak ada
bisa ngomong ke ownernya kan. Owner itu benar-benar, kalau buat saya sih ini kayak benar-benar pengalaman besar ya dalam hidup yang bisa jadi sampai sekarang. Itu kemarin udah berlalu berapa bulan ya Pak? 6 bulan perjalanan saya dengan suami, sampai awalnya untuk membentuk hubungan pribadi dengan Tuhan itu ngambek-ngambekan lah, ayo Pak kita baca renungan bersama, kita dikasih baca firman Alkitab dari gereja, sampai ternyata caranya bukan begitu, baca Alkitab masing-masing sendiri aja, renungan bisa berdua. Dan yang penting Rema itu kalau misalkan ada yang nggak salah, kan perang nih, rasanya kayaknya saya yang terbaik gitu. Rasanya kayak ada rasa, oh saya kan nggak ada salah di sini, tapi ternyata itu salah. Jadi Rema benar-benar baca firman sendiri aja, mendoakan. Kalau memang bareng ayo, tapi tetap sendiri. Lebih kayak pemulihan pribadi, hubungan kita pribadi dengan Tuhan lebih penting sih. Ketika hubungan kita dengan Tuhan udah benar-benar dekat, intim, masalah hati kita sudah oke gitu, udah kelar lah, hanya Tuhan yang bisa kan. Katanya kan ketika kita berbalik kan itu selubung-selubung itu akan dibukakan. Nggak ada lagi kita berniat untuk suamiku nggak berhutang sama Riama. Kamu berhutang penghormatan sama aku, berhutang kasih, enggak. Riama udah nggak seperti itu. Tapi Riama mau melayani suami Riama karena itu yang Tuhan mau. Karena memang Riama udah ditebus gitu. Riama benar-benar udah, Tuhan itu udah sayang banget dari pengalaman, apalagi Riama yatim piatu gitu, udah banyak banget. Dan bahkan Riama masih dikasih kesempatan. Bang Frans juga itu benar-benar luar biasa. Dia tuh menyayangi Riama setelah itu gitu kan. Dia itu benar-benar bersikap, dan perubahan-perubahan itu dia juga baca, yang nggak pernah dulu nggak pernah baca Alkitab sama sekali, tapi dia hafalnya banyak. Sekarang tiap hari dia berdoa, dia ini, kayaknya itu indah banget. Dan memang kita berdua bertanggung jawab kayak yang tadi disebutin, pelayanan kita itu sebenarnya di samping kita. Dia pun kadang pernah berpuasa untuk Riama gitu. Jadi mungkin kita masih baru-baru, tapi kita itu masih banyak belajar. Cuman memang yang kita rasakan damai sejahtera itu ketika kita undang terus hadirat Tuhan ada di pernikahan kita, itu berbeda. Itu sih. Semoga bisa menguatkan kita, dan terima kasih buat penguatannya buat semua kakak-kakak dan abang. FM tender. Bluetooth mode. Line. Iya. Jadi luar biasa pengalamannya, dan Tuhan punya rencana ya, biasanya sampai ketika orang mengalami hal begitu hebat ya, hal begitu hebat, dan ada istilahnya itu wall ya, orang itu seringkali membentur wall, kemudian ya itu kebaikan Tuhan. Kalau tidak terbentur wall itu mungkin walaupun kelihatannya baik-baik dalam kehidupannya, tapi kemudian semakin merosot ya secara rohani. Tapi dengan membentur wall itu kemudian membuat berbalik, dan ya saya percaya kalau diresponi dan kemudian dipelihara, ya saudara berdua akan menjadi berkat ya, menjadi berkat, karena tidak mudah pengalaman ini. Ya, dan pengalaman yang sulit ya, sulit. Jadi kalau masih ada kesulitan, memang perlu kayak konseling ya, kalau masih ada kesulitan. Tapi kalau tidak, ya memang penting dipelihara secara pribadi. Memang saya ini juga setuju bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan itu utama. Setelah itu suami istri juga perlu menjalin hubungan dengan Tuhan secara bersama. Ya. Jadi pernikahan itu terbatas di dunia. Ya. Nanti ketika kita selesai di dunia, di sana tidak ada pernikahan. Ya. Karena sudah begitu mulia ya di sana itu ya, sehingga pernikahan tidak perlu lagi. Ya. Kita nggak tahu bagaimana. Tapi yang jelas sebenarnya pernikahan ini kan ya miniatur gereja, dan kemudian miniatur sorga ya, yang karena di dunia menjadi rusak ya. Nah,
Jadi ini akan potensi terus dirusak gitu loh oleh kedagingan kita dan oleh iblis ya. Jadi jadi pada dasarnya kita yang secara pribadi bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi di dunia ini kita dalam periode hidup kita itu dijadikan satu dengan pasangan kita. Nah, kalau kita orang yang percaya Tuhan, ya kita harus menerima itu dan menghargai itu, sehingga kita pun perlu membangun kehidupan rohani kita secara bersama juga. Baik, kembali kita ucapkan terima kasih untuk Pak Hari dan juga Abang Kakak yang sudah sharing pergumulan rumah tangganya, juga Abang Kakak yang sudah bertanya, itu memperkaya kita, bagaimana kita belajar untuk menata kehidupan rumah tangga kita. Intinya tadi di awal Bapak Hari bilang keluarga itu idenya Tuhan, idenya Allah. Karena itu untuk membangun keluarga ke arah yang lebih baik kita harus bertanya kepada Tuhan, karena Dia yang punya ide. Seperti Mazmur 127 ayat 1 bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha kita membangunnya. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bang Nando. Kepada Bang Nando, kami persilahkan. Oke, Abang Kakak, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan di dalam pelayanan ibadah keluarga BKPAK di malam hari ini di ibadah yang terakhir. Terima kasih Tuhan untuk setiap penata layan, untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah BKPAK, ibadah keluarga BKPAK di malam hari ini, secara khusus untuk hamba-Mu, Bang Meksi yang memimpin ibadah ini dari awal hingga sampai saat ini. Terima kasih untuk setiap sharing dari Abang dan Kakak di malam hari ini. Bahkan juga kami mau mengucap syukur untuk hamba-Mu, Pak Hari Puspito, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam kesempatan malam hari ini, di mana kami boleh belajar firman Tuhan, membangun kepercayaan dan rasa hormat terhadap pasangan sebagai keluarga di dalam suami dan istri. Terima kasih Tuhan, kiranya lewat firman-Mu yang disampaikan di malam hari ini, boleh semakin membentuk keluarga kami sebagai keluarga Kristen, keluarga yang takut akan Tuhan, sebagai juga keluarga yang di mana Tuhan memprakarsai kami oleh hidup sebagai rumah tangga yang takut akan Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan kami mau berdoa syafaat untuk kegiatan pelaksanaan Natal BKPAK tahun 2021 yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember jam 5 sore dengan pembicara Bapak Martin K. Sodu dan juga penata layan yang sudah ditentukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persiapan-persiapan yang dilakukan oleh semua para petugas. Bahkan juga kami mau berdoa untuk cuaca di tanggal 4 Desember ini, boleh Tuhan memberikan cuaca yang terbaik, bahkan juga Natal yang dilakukan secara online, Tuhan yang memberikan
pertolongan sehingga di dalam pelaksanaan di harinya nanti tidak ada kendala-kendala yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan Natal ini. Juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk perayaan Natal kampus-kampus member BKPAK, di mana pada tanggal 11 Desember PO Institut Setiami akan mengadakan Natal, tanggal 17 Desember Posa Unkris juga akan mengadakan Natal, dan juga PO Unsada yang berencana akan mengadakan Natal pada tanggal 18 Desember. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap perencana perayaan Natal kampus-kampus member di BKPAK, kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang mampukan setiap persiapan yang dilakukan, bahkan juga rekan-rekan yang mengambil bagian di dalamnya, acara yang telah ditentukan, Tuhan yang memberkati, bahkan juga setiap usaha-usaha dana yang dilakukan, Tuhan yang turun tangan, turun campur tangan di dalamnya, Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan yang boleh diperlukan di dalam pelaksanaan Natal kampus member BKPAK. Secara khusus Tuhan juga kami mau berdoa di mana rencana ibadah keluarga BKPAK di tahun yang akan datang, di mana kami berdoa untuk bulan Januari yang direncanakan di rumah Bang Mangasa, kiranya Tuhan yang menolong di tengah pandemi yang masih melanda di Indonesia, secara khususnya kerinduan kami boleh mengadakan ibadah keluarga secara tatap muka, bertemu satu dengan yang lain dengan penuh sukacita tanpa kurang suatu apapun. Secara khusus di dalam ibadah keluarga di rumah Bang Mangasa nanti di bulan Januari. Kiranya Tuhan yang berkati setiap rencana ibadah keluarga di akhir Januari nanti. Secara khusus juga Tuhan kami mau berdoa untuk pelaksanaan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia, secara khusus di menjelang Natal dan Tahun Baru. Tuhan, kiranya Engkau yang melihat, Engkau yang mengasihani bangsa kami Tuhan di tengah pandemi yang saat-saat ini perlahan mulai menaik tingkat positifnya. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat, memberikan kami bijaksana, di mana kami boleh terus tetap beraktivitas, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, baik kami yang bekerja di rumah maupun yang bekerja di luar rumah. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberikan kami kesehatan, kami boleh tetap berhikmat, boleh beraktivitas di tengah pelaksanaan PPKM ini, sehingga hari demi hari penanganan COVID di Indonesia boleh semakin baik, boleh semakin maksimal melalui anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan yang ada di bangsa ini. Tuhan boleh campur tangan di dalamnya. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang belakangan terjadi bencana alam di beberapa daerah, longsor, maupun banjir, maupun juga gempa bumi. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberikan penghiburan bagi para korban dan juga para keluarga yang ditinggalkan, kiranya penghiburan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di malam hari ini, di ibadah keluarga di BKPAK. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Hari untuk menutup ibadah kita dengan doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami pada akhirnya kami datang lagi penuh ucapan syukur untuk persekutuan kami yang kami sudah menggumuli firman Tuhan, tapi juga membagikan kehidupan keluarga kami untuk menjadi berkat bagi satu terhadap yang lain. Dan kami melihat Engkau Allah yang baik, yang bekerja di dalam kehidupan kami untuk kebaikan kami, dan kami percaya
Tuhan akan terus mengerjakan bagian Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mau ya Tuhan untuk keluarga kami dipimpin oleh Tuhan, sehingga keluarga kami boleh memuliakan nama-Mu, dan Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh keluarga anak-anak-Mu ini. Terima kasih, kami menyerahkan segala pergumulan kami sudah, dan juga ke depan tahun yang baru, Tuhan membuka kesempatan-kesempatan baru kepada kami untuk suatu pelayanan, untuk suatu penjangkauan, sehingga BK Paku semakin dipakai oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan berpisah, kiranya Tuhan menyertai kami masing-masing, dan damai sejahtera Tuhan terus menyertai kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Tuhan beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Bang Mangasa untuk memberikan pengumuman